Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah salah satu strategi dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Nah, sebelum memasarkan produk pada bisnis yang Anda jalankan, ada baiknya Anda terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis segmentasi pasar. Berikut jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak diaplikasikan di Indonesia. Contohnya saja, jika target utamanya adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen, sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. Yang kedua, segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang jarang digunakan, tetapi biasanya pada saat waktu-waktu tertentu bisa diterapkan. Contohnya, fotografi akan laku saat musim wisuda. Penjualan baju akan kebanjiran pesanan pada saat menjelang Idul Fitri atau hari-hari besar lainnya. Yang ketiga, segmentasi harga. Dalam segmentasi harga, Anda akan lebih mudah dalam mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen Anda yang sifatnya berbeda-beda. Ada yang mampu membeli dengan harga tinggi dan ada juga yang hanya mampu membeli dengan harga yang rendah. Apabila segmentasi pasarnya luas, Anda bisa menerapkan harga mulai dari rendah, menengah, dan tinggi agar semua kalangan bisa masuk. Yang keempat, segmentasi demografi. Faktor jenis kelamin, usia, penghasilan adalah variabel yang paling banyak digunakan dalam segmentasi demografi. Karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sudah berbeda. Ada juga produk yang dikhususkan hanya untuk orang dewasa, maka Anda harus menentukan segmentasi demografi terlebih dahulu agar tidak salah sasaran. Yang kelima, segmentasi psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Hasil analisis penyajiannya pun juga lebih deskriptif. Yang keenam, segmentasi sosial dan budaya. Segmentasi ini memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Data yang dianalisis dapat berupa kelas sosial, suku, norma masyarakat, kelas sosial, suku, norma masyarakat dalam lingkup pasar, dan daur hidup komunitas. Selanjutnya yang kita bahas adalah ciri-ciri segmentasi pasar yang efektif harus, yang pertama, terukur, yaitu dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian analisis juga harus dibuktikan dengan data yang terukur dan akurat. Yang kedua, terjangkau, yaitu terjangkau artinya menghilangkan dinding produk dengan konsumen sehingga produk secara jelas dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, berpengaruh, yaitu memengaruhi bisnis, misalnya memberikan keuntungan dan berpengaruh terhadap perubahan proses. Yang keempat, dapat dibedakan, yaitu setiap elemen pada segmentasi juga harus dapat dibedakan
secara jelas. Yang kelima, realistis, yaitu menjalankan bisnis, yaitu mewujudkan bisnis Anda. Selanjutnya yang kita bahas adalah langkah dalam menentukan segmentasi pasar dalam garis besar. Yang pertama adalah mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan survei, diskusi, dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. Yang kedua, analisis, yaitu mengolah data dan menganalisis hasil dari pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. Yang ketiga, penyusunan. Tahap ini adalah Anda mengelompokkan hasil dari analisis, dan pada tahap ini hasil akan tersaring manakah produk yang sesuai dan juga mana pasar yang sesuai. Selanjutnya yaitu tahapan yang sesuai dalam menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, tentukan target pasar. Dalam menentukan target pasar, itu tergantung dengan kebutuhan bisnis yang kita jalankan. Lalu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, new consumer, yaitu mencari konsumen baru. Yang kedua, fokus consumer, yaitu menunjang bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, support consumer, yaitu konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk Anda. Yang kedua, yaitu ketahui masalah dan kebutuhan konsumen, yaitu kita disuruh mencari tahu semua kebutuhan calon konsumer dan masalah calon konsumer, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada calon konsumer atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Lalu sesuaikan dengan produk yang Anda jual. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen. Anda dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen. Anda dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk, keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk, dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Yang keempat adalah olah dan analisis data. Pada tahap ini, Anda akan mengetahui peluang produk yang Anda jual kepada tiap segmentasi yang telah Anda lakukan. Analisis data berfungsi untuk acuan dalam menentukan strategi dalam menyusun produk dan juga pemasarannya. Yang kelima adalah tentukan strategi pemasaran produk. Anda dapat menerapkan jenis strategi pemasaran dengan merujuk segmentasi pasar. Misalnya merujuk pada segmentasi demografisnya. Misalnya tools apa yang sesuai dengan konsumen perempuan. Yang keenam, evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, Anda perlu tahu respon dari konsumen, terutama mengenai kekurangan dari produk yang Anda miliki. Catat semua masukan yang diberikan konsumen kepada Anda dan segera perbaiki. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.